Bab 1315 Bermarga Yang. Putra suci kecil, putra suci besar, apa-apaan. Begitu Sander Ye mengatakan ini, tempat itu tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Pemuda bernama Nano itu juga membuka mulutnya sedikit dan matanya terbelalak. Untuk sesaat, dia sedikit bingung dengan apa yang dikatakan Sander Ye. Dao leluhur menatap Sander Ye, merasa sangat waspada. Sial, orang ini bukan orang baik. Alasan mengapa dia mengikuti Sander Ye tentu saja karena suatu tujuan. Dari awal hingga sekarang, dia sebenarnya tidak menganggap Sander Ye terlalu serius. Menurutnya, meskipun Sander Ye memiliki bakat dan kekuatan tempur yang bagus, dia hanyalah seorang anak muda. Tetapi setelah menghabiskan beberapa hari bersama, dia menemukan bahwa Sander Ye penuh dengan niat buruk. Selain itu, sebagai seorang kultivator pedang, dia benar-benar bisa berbohong dengan mata terbuka, tanpa ada rasa malu sama sekali. Dari siapakah dia belajar sifat tidak tahu malu ini? Sepertinya bahkan kekuatan jalan jahat Fasa Fan tidak dapat menghancurkannya. Linga Zhu melirik Sander Ye dan tidak berkata apa-apa. Dia harus mengatakan bahwa dia juga terkejut. Dia tidak menyangka Sander Ye akan melakukan hal ini. Pemimpin itu menatap Sander Ye, dia sepertinya tidak mendengar dengan jelas apa yang dikatakan Sander Ye, dan bertanya, "Kamu mengatakan bahwa kamu adalah putra suci besar, dan Nano adalah putra suci kecil." Sander Ye mengangguk dan berkata terus terang, "Ya." Pemimpin itu berkata, "Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Selama ini hanya ada satu putra suci." Ketika dia mengatakan ini, dia menatap Sander Ye, tidak ada aura di sekitarnya, tetapi semua orang di lapangan merasakan tekanan yang tak terlihat. Tetapi, perasaan tertekan ini tidak berpengaruh pada Sander Ye. Setelah beberapa pertempuran sebelumnya, dia sekarang hampir kebal terhadap tekanan dari orang-orang kuat biasa. Pada dasarnya mustahil untuk menekannya dengan momentum. Sander Ye tersenyum tipis di tetap tenang, hanya karena hal itu tidak terjadi sebelumnya, bukan berarti hal itu tidak akan terjadi di masa depan. Pemimpin itu menatap Sander Ye dalam diam. Semua orang di sekitar juga terdiam. Pada saat ini, mereka juga sedikit bingung dua putra suci muncul. Intuisi mereka memberitahu mereka bahwa ini bukanlah hal yang benar. Tetapi jika Tuan Ye di depannya bukanlah putra suci dari pantai seberang, lalu bagaimana menjelaskan pagoda kecil ini? Selain perahu seberang, mereka benar-benar tidak dapat memikirkan siapa lagi yang mampu menciptakan benda ilahi yang begitu mengagumkan, bahkan lebih mengagumkan daripada batu penelusur Dao. Sebenarnya, Nano agak meragukan hidupnya saat ini. Dia tidak menyangka bahwa pagoda kecil yang diambil oleh pemuda di depannya bahkan lebih menakjubkan daripada batu penelusur Dao miliknya. Ini membuatnya ragu, mungkinkah orang ini benar-benar mendapat instruksi dari perahu suci di seberang. Nano menatap Sander Ye, "Kamu bilang kamu adalah putra suci, kalau begitu ceritakan padaku tentang misimu." Sander Ye berkata dengan tenang, "Lawan ajaran sesat." Ini tentu saja tebakannya. Tentu saja, dia tidak menebak secara acak. Bukankah dua orang sebelumnya berjuang melawan ajaran sesat? Mendengar perkataan Sander Ye, jantung Nano berdebar kencang, tetapi dia masih tidak menyerah, dan bertanya lagi, "Ajaran sesat apa yang sedang kamu lawan?" Sander Fe melingnya dan tersenyum, "Agar adil, giliranku untuk bertanya padamu." Nano sedikit mengernyit, lalu mendengar Sander Ye bertanya, "Ajaran sesat apa yang sedang kamu lawan?" Nano terdiam sejenak, lalu berkata, "Perahu suci dari pantai seberang mengirimkan pesan suci, yang mengatakan bahwa seorang bidat bermarga yang akan datang ke dunia pantai seberang kita. Kedatangannya akan membawa bencana besar ke dunia pantai seberang kita." Mendengar ini, kelopak mata Sander Ye berkedut. Oh sial, bermarga yang, apakah ini berbicara mengenai dia? Nano menatap Sander Ye, "Bagaimana denganmu?" Sander Ye berkata dengan tenang, "Lawan ajaran sesat."
Nano sedikit mengernyit, apakah ini juga untuk melawan orang sesat bermarga yang? Sander Ye menggelengkan kepalanya, tidak, aku sedang melawan seorang penganut sesat bermarga Fan. Nano sedikit bingung, Fan. Sander Ye mengangguk, orang ini adalah jalan jahat, dan kekuatannya sangat kuat. Tidak akan lama lagi dia akan menyeberangi Laut Pahit dan datang ke sini. Sambil berbicara, dia melirik semua orang di lapangan, lalu berkata, orang ini terlalu kuat, dan justru karena itulah perahu suci memberiku pagoda ini. Tujuannya adalah untuk membantu kalian dengan cepat mencapai orang suci sejati dan melawan bencana yang akan datang bersama-sama. Ketika Sander Ye mengatakan ini, semua orang di lapangan menatapnya dengan tak percaya. Salah satu tetua tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Tuan Ye, bisakah kami menggunakan pagoda kecil ini juga? Sander Ye mengangguk, tentu saja. Tetua itu segera berkata dengan penuh semangat, Tuan Ye. Apa Tuan Yel? Os samping sesepuh itu, seorang sesepuh berjubah hitam tiba-tiba melotot ke arah sesepuh itu dan menghentakkan kakinya, panggil Putra Sucit. Setiap orang. Pada saat ini, semua orang sangat gembira, karena mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka juga bisa berlatih dan meneliti di Pagoda Inil. 10 tahun di Pagodal. Sehari di luar ruangan. Apa bedanya ini dengan curang? Pemimpin itu juga sedikit terkejut, karena dia tidak menyangka Sander Ye akan mengatakan hal itu. Semua orang bisa menggunakannya. Belum lagi para tetua itu, dia pun sedikit tergoda. Tetapi dia tahu betul bahwa Nano di sebelahnya adalah putra suci yang sebenarnya. Tetapi pemimpin memandang sekelilingnya dan berpikir, siapa bilang tidak mungkin ada dus putra suci? Dao leluhur melirik Sander Ye dan merasa sedikit rumit. Tiba-tiba dia menyadari pada saat ini bahwa dia benar-benar meremehkan orang ini selama ini. Otak orang ini seria dengan otak orang bermarga Fan. Mereka berdua sangat pintar. Dia harus berhati-hati di masa depan dan tidak jatuh ke dalam perangkap orang ini. Melihat ekspresi orang banyak itu, wajah Nano berubah sedikit jelek, karena dia mendapati bahwa orang-orang di depannya sudah percaya bahwa kultivator pedang muda ini adalah putra suci. Kalau saat ini dia maju dan membantah, itu tidaklah bijaksana. Sebab itu Sarna Sapa dengan mengganggu jalur kultivasi orang lain. Keuntungan. Para tetua di depan ini telah membentuk komunitas kepentingan dengan pemuda Inil. Sekalipun anak ini sekarang bukan putra suci, para tetua ini akan mengubahnya menjadi putra suci. Memikirkan hal ini, Nano tiba-tiba menatap Sander Ye dan mengepalkan tangannya. Saudara Ye, karena kamu dan aku sama-sama putra suci, aku ingin tahu apakah aku juga bisa masuk ke pagoda ini untuk berlatih dan belajar. Pada saat ini, tidaklah bijaksana untuk membantah, dan hal yang benar untuk dilakukan adalah mencoba untuk mendapatkan beberapa manfaat. Sander Ye menatap Nano dan sedikit terkejut, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Dia tersenyum dan berkata, tentu saja, tetapi aku juga cukup penasaran dengan batu penelusur Dao di tangan saudara Nano. Aku ingin tahu apakah kamu dapat meminjamkannya kepada aku untuk mempelajarinya. Nano ragu sejenak, lalu tersenyum dan berkata, tentu saja. Mendengar ini, Dao leluhur di samping langsung gembira. Dia menatap Sander Ye dengan mata berbinar. Sial, ini bakat yang luar biasa. Awalnya, masa depan dia suram. Dia tidak tahu berapa lama harus menunggu untuk memulihkan kultivasi. Tetapi sekarang, pemulihan kultivasi sudah di depan mata. Ini sungguh kejutan besar. Dengan pengakuan Nano, identitas Sander Ye akhirnya terkonfirmasi. Dua putra suci. Kalau dipikir-pikir, itu bukan hal buruk. Pada saat ini, pemimpin itu tiba-tiba bertanya, kamu mengatakan bahwa perahu suci telah mengirimkan tekad ilahi, dan para bidat ingin memasuki dunia lain kita. Mendengar ini, ekspresi semua orang menjadi serius. Bidat.
Trauma yang dibawa oleh pemilik pena Tao ke dunia seberang belum menghilang hingga sekarang. Sekarang ada ajaran sesat yang datang lagi. Terlebih lagi, untuk menghadapi bidat baru ini, dua putra suci dikirim. Tampaknya bidat baru ini tidak sederhana. Nano berkata dengan suara yang dalam, tekad ilahi yang kuterima adalah bahwa ada seorang pria bermarga yang... Sander Ye tiba-tiba berkata, mereka berada di kelompok yang sama. Nano menatap Sander Ye, dan Sander Ye berkata dengan serius, Fasafan dan pria bermarga yang berada dalam kelompok yang sama. Tidak hanya itu, dia juga berada dalam kelompok yang sama dengan pemilik pena Tao. Sekarang, Fasafan telah mengorbankan semua makhluk hidup di Laut Pahit, dan kekuatannya telah mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selanjutnya, targetnya ada di sini. Pengorbanan semua makhluk hidup. Pemimpin itu tiba-tiba bertanya, bisakah kamu memberitahu aku secara rinci? Sander Ye mengangguk, lalu menceritakan apa yang telah dilakukan Fasafan. Tentu saja, dia menyembunyikan beberapa hal. Setelah mendengar kata-kata Sander Ye, semua tetua di lapangan memiliki ekspresi serius di mata mereka. Mengorbankan miliaran nyawa. Ini sangat kejam. Ini adalah ajaran sesat yang sangat ekstrim. Pada saat ini, Sander Ye berkata lagi, orang ini sangat kuat, jadi tugas yang paling mendesak adalah bagi kita untuk meningkatkan kekuatan kita sesegera mungkin dan tidak terkejut oleh orang ini. Mulai hari ini, kalian dapat memasuki pagoda kecil untuk berlatih kapan saja. Mengenai waktu dan ruang khusus di sini, kalian juga dapat datang ke sini untuk belajar dan memahami kapan saja. Singkatnya, kita harus memastikan bahwa kekuatan semua orang meningkat satu tingkat sebelum wanita itu datang. Tingkatkan level. Mendengar perkataan Sander Ye, darah semua orang tiba-tiba mendidih. Kebanyakan dari mereka hanya tinggal satu atau setengah langkah lagi untuk menjadi orang suci sejati. Jika mereka naik satu tingkat, bukankah itu berarti mereka akan menjadi orang suci sejati? Linga Zhu tiba-tiba berkata, ini memang masalah yang paling mendesak, tetapi kita juga harus waspada. Mulai sekarang, kita harus segera mengaktifkan formasi pertahanan di Laut Pahit. Jika wanita itu menyeberangi laut sekarang, kita harus menghentikannya. Di Laut Pahit, ada formasi besar yang didirikan oleh orang suci sejati di masa lalu dan tujuannya adalah untuk menjaga dari pemilik pena Dao Agung. Tetapi, seiring berjalannya waktu, semua orang perlahan-lahan melonggarkan kewaspadaan mereka, karena sudah lama sejak Perang Besar tahun itu, dan ada Laut Pahit yang menghalangi jalan. Selain itu, tidak ada seorang pun yang datang dari sana selama bertahun-tahun, jadi semua orang tidak lagi peduli dengan tempat itu. Pemimpin itu mengangguk dan berkata, benar sekali. Sambil berbicara, dia melirik semua orang dan berkata, segera panggil semua ksatria dan pengawal suci yang berpatroli di luar dan beritahu semua pendeta dan suruh mereka pergi ke Laut Pahit segera dan aktifkan semua formasi. Mulai saat ini, dunia seberang akan memasuki tingkat kewaspadaan pertama. Semua orang mengangguk sedikit, sesuai perintah. Saat semua orang hendak pergi, pemimpin itu berkata, setelah pengaturan selesai, segera kirim pesan kepada semua sarjana universitas berjubah merah di kuil suci agar memperbolehkan mereka masuk dan mempelajari ruang dan waktu ini. Saat dia mengatakan ini, dia menatap Sander Ye yang mengangguk, oke. Pemimpin mengangguk, ayo lakukan semuanya. Semua orang berbalik dan pergi. Pemimpin itu menatap Sander Ye dengan ekspresi ramah, Tuan Muda Ye, tidak tahu apa yang kamu butuhkan. Selama itu masih dalam kemampuan kami, dunia seberang akan memuaskanmu. Sander Ye berkata dengan sungguh-sungguh, demi perahu suci dan semua makhluk hidup, aku tidak punya permintaan selain melakukan tugasku. Aku tidak meminta apapun. Dao leluhur tertegun pada awalnya, lalu dia memikirkannya dan merasa takut. Oh sial, mereka berdua sedang bermain dengan otak mereka. Bersambung.